Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya untuk mengulas, menanggapi atau mengomentari terkait dengan keluarnya surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang atau repeat order pengadaan jasa konsultansi. Ya, semoga ulasan ini bisa sedikit membantu atau dalam artian mendiseminasikan surat edaran ini, yang dimana surat edaran ini merupakan penjelasan yang lebih jelas, lebih gamblang mengenai apa yang sudah diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Oke. Berikutnya izinkan memperkenalkan sekilas. Saya adalah Agus Rahman. Nomor saya adalah di 085330686593. Saya menerima layanan konsultasi, pembinaan dan pendampingan Bapak Ibu. Anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Tender Internasional. Ini beberapa karya buku saya yang saya harap Anda bisa beli, dan linknya bisa nanti kita sampaikan di deskripsi video ya. Praktik dokumentasi perencanaan pengadaan barang jasa yang mengulas 13 teori formulasi pengadaan barang jasa, yang merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas tentang perencanaan pengadaan. Kemudian juga ada di sini teknik analisis pasar pada pengadaan barang jasa melalui metode RFI yang menggantikan praktek-praktek permintaan penawaran oleh PPK pada saat perencanaan atau persiapan pengadaan. Praktek yang kurang tepat itu digantikan dengan RFI ini, Request for Information, mengulas 6 set yang merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas mengenai teknik analisis pasar. Kemudian tidak kalah pentingnya bagi Anda yang pejabat fungsional pengelola pengadaan adalah kumpulan template bukti fisik angka kredit yang merupakan mengulas 38 butir portofolionya ya. Dan buku ini sangat penting, ada dan termasuk juga dengan CD-nya ya, teman-teman semuanya. Dan ini ada buku pertama di Indonesia yang mengulas mengenai jabatan fungsional pengelola pengadaan. Pastikan Anda semua mengoleksi buku saya untuk sebagai referensi pedoman dalam menjalankan pekerjaan Anda dan dalam meningkatkan akuntabilitas. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mengulas ya mengenai SE ini. SE ini seperti ini ya. Semoga Anda sudah tahu ya SE ini. Yang jelas surat edaran ini dikeluarkan oleh LKPP, diperuntukkan untuk semuanya, ya, pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, semuanya ini Bapak Ibu, ya, diperintahkan semuanya. Dan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk instansi tertentu saja Bapak Ibu. Tentang penjelasan pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang atau repeat order pengadaan jasa konsultasi, ini sekaligus banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang terkait dengan repeat order ini, karena repeat order dimasukkan ke kriteria penunjukan langsung ya. Kita lihat perpresnya Bapak Ibu. Ini perpresnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, di pasal 41 ya, di pasal 41 ayat 5 ya, kriteria jasa konsultasi dalam keadaan tertentu yang dilaksanakan penunjukan langsung ya. Ayat 4 ini dia membicarakan tentang penunjukan langsung ya. Nah, salah satu kriteria penunjukan langsung untuk jasa konsultansi adalah seperti yang tertuang pada huruf D, permintaan berulang atau repeat order untuk penyedia jasa konsultansi yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini bagaimana mekanisme ini juga tertuang di peraturan LKPP juga ya. Di peraturan LKPP juga kita lihat dasar hukumnya dulu Bapak Ibu. Di peraturan LKPP juga dituangkan di sini. Kita buka yang lampiran 1 ya. Kita langsung search kata repeat. Nah, ketemu lagi ya. Ya, di sini ya. Permintaan ini kita lihat penunjukan langsung ya. Penunjukan langsung ya Bapak Ibu.
di sini salah satu kriterianya adalah permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultansi non konstruksi yang sama. Sebenarnya Bapak Ibu, surat edaran ini hanya memperjelas apa yang ada di sini. Sebenarnya sudah tertuang di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tertuang di sini. Kira-kira penunjukan langsungnya itu sudah mekanismenya sudah ada sebenarnya Bapak Ibu. Ya, akan tetapi memang karena banyaknya pertanyaan ya Bapak Ibu ya, banyaknya pertanyaan dan lain sebagainya, akhirnya LKPP mengeluarkan ini ya Bapak Ibu, repeat surat edaran. Surat edaran ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, surat edaran ini kayak kalau di Pokja itu seperti kayak pemberian penjelasan Bapak Ibu. Ya, pemberian, dia bukan menambah peraturan. Ya, surat edaran bukan menambah ketentuan, tapi menjelaskan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, yang barangkali sifatnya ada beberapa yang hal-hal yang berpotensi multitafsir. Oleh karena itulah diperlukannya surat edaran ini Bapak Ibu. Ya, untuk memperjelas semuanya. Ya, jadi surat edaran ini bukan menambah ketentuan di Perlem 12 atau mengadendum ketentuan di Perlem 12, tapi memperjelas segala hal yang berpotensi multitafsir ya di lapangan. Ya, oleh karena itu ini ya. Ini dia latar belakangnya dalam rangka memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan penunjukan langsung yang lewat report order ini perlu menetapkan ini ya. Tujuannya adalah bertujuan untuk memberikan penjelasan pada pelaku pengadaan dalam menjalankan penunjukan langsung repeat order dalam pengadaan jasa konsultansi. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ruang lingkup surat edaran ini adalah membahas tentang kriteria pekerjaannya, batasan pekerjaannya, kriteria penyedianya, dan tata cara repeat ordernya. Dan tidak hanya membahas mengenai tata cara repeat ordernya, tapi juga membahas mengenai kriteria penjelasan, batasan pekerjaan, kriteria penyedia. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini dasar-dasarnya tentunya adalah Perpres 106 tentang LKPP yang menjelaskan tentang TUSI ya, yang bisa memberikan penjelasan tambahan ya, yang ada di ketentuan sebelumnya di atasnya, dalam hal ini menjelaskan perlemnya. Perpres tentunya, kemudian juga Perlem 4 tentang pembinaan pelaku usaha, Bapak Ibu, ini bagian dari karena surat edaran ini juga dilakukan dalam rangka pembinaan pelaku usaha juga, Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya Perlem 12 yang menjadi rujukan utama lahirnya surat edaran ini, Bapak Ibu. Nah, hal pertama yang dijelaskan ya, kan ini adalah seperti pemberian penjelasannya LKPP kalau ibaratnya ini seperti tender di Pokja itu seperti kayak pemberian penjelasan Bapak Ibu. Ya, menjelaskan apa yang sekiranya dianggap kurang jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, pertama kriteria pekerjaan. Penunjukan langsung permintaan berulang atau repeat order dapat digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non-konstruksi. Ini sekali menjawab banyak pertanyaan. Dipikirnya hanya untuk jasa konsultansi non-konstruksi. Wah, konstruksi nggak boleh Pak, ini ketentuannya nggak ada Pak. Seperti itu, saya juga beberapa kali seperti itu ditanya Bapak Ibu. Ini sudah jelas ya. Jasa konsultansi konstruksi bisa, jasa konsultansi non-konstruksi bisa. Ya, ini contoh. Ingat, ini contoh, bukan hanya ini ya. Jadi kalau LKPP itu mengeluarkan kebijakan, Bapak Ibu, itu Anda harus lihat komprehensifnya. Kalau dibilang itu contoh atau tidak terbatas pada, itu jadi kalau di luar itu bukan berarti terus tidak boleh. Yang penting adalah kalimat di atasnya ini. Ini contohnya kalau jasa konsultansi konstruksi antara lain, ini sudah kalimat contoh, terus ini antara lain ya. Jasa konsultasi pekerjaan perancangan gedung. Jasa konsultasi perencanaan struktur, jasa konsultasi pemetaan dan pengukuran lahan. Ini yang konstruksi. Kalau non-konstruksi contohnya apa? Jasa konsultansi audit. Ini antara lain ya, sekali lagi Bapak Ibu, antara lain. Oh ya. Jadi ini contoh, terus ini antara lain. Ya, jangan terpaku sama contohnya ini. Ini untuk memperjelas saja Bapak Ibu. Jasa konsultansi SOP, kalau bikin SOP ini ya. Jasa konsultansi proses bisnis, kayak gitu. Oke, itu ini tentang kemudian repeat order dapat digunakan untuk jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya meliputi. Jadi yang sama itu ininya, asal ininya sama bisa repeat order. Asal uraian pekerjaannya sama, asalkan keluarannya juga sama, asal metodologi yang digunakan juga sama. Dan atau komposisi tenaga ahlinya sama. Ingat ini dan atau. Artinya komposisi tenaga ahli bisa
berbeda Bapak Ibu. Jadi ini satu kalimat satu kesatuan begini ya. Satu kalimat satu kesatuan begini. Nah ini dan atau ini bisa keempat-empatnya ya. Bisa keempat-empatnya Bapak Ibu ya. Bisa keempat-empatnya atau ini bisa berbeda. Ya, jadi kalau tenaga ahlinya berbeda itu juga bisa Bapak Ibu masuk. Yang penting uraian pekerjaannya, keluarannya, metodologinya sama. Uraian pekerjaan, keluaran yang dihasilkan Bapak Ibu, output yang dihasilkan ya, dan metodologinya, metodologi yang digunakan sama. Ya, ini kriterianya, ini perhatikan benar-benar Bapak Ibu. Ya, kemudian selain kriteria yang di huruf B tadi, repeat order untuk jasa konsultansi konstruksi, khusus yang konstruksi, dapat digunakan untuk desain berulang dengan ketentuan teknis pada pekerjaan konstruksi yang sederhana. Jadi kalau konstruksi sederhana, desain berulang itu bisa repeat order juga. Bisa juga kalau memiliki standar secara umum. Ya, standar secara umum. Contohnya kalau secara umum ya seperti kalau barang-barang yang dari katalog tuh, misalkan aspal kayak gitu ya, bikin jalan itu kan ada beberapa bahkan dikatalogkan tuh sama sekarang nih. Ya, ada bagian-bagian kegiatan konstruksi tertentu yang memang sudah distandarkan gitu ya. Kemudian penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan. Ya, penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan. Jadi, Bapak Ibu, kalau jasa konsultansi perancangan ya, misalnya seperti ini ya, perancangan gedung ya, itu kalau perubahannya itu hanya pada bagian fondasinya atau dasar bangunannya, itu bisa langsung repeat order, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Yang lainnya tetap sama, tapi hanya merubah di bagian fondasi dan dasar bangunan itu bisa repeat order juga. Ya, seperti itu. Oke, itu ada hal-hal kriteria yang perlu kita perhatikan bersama ya. Kemudian terhadap komposisi tenaga ahli jasa konsultansi yang huruf B4 ini, yang komposisi tenaga ahli, ya, ini perlu diperhatikan benar. Repeat order dilakukan dengan ketentuannya. Ini kan dan atau. Nah, ini penjelasan tambahannya ada di huruf D ini. Ketentuannya, dilihat ya. Untuk jasa konsultansi badan usaha, ketua tim sama atau tetap dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi ketua timnya nggak boleh berubah, ya. Ketua timnya nggak boleh berubah. Kemudian kalau untuk perorangan, tenaga ahlinya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Kalau perorangannya jelas sama lah ya, kan yang dikontrak mana apa gunanya repeat order kalau orangnya beda lah ya. Karena perorangan juga perorangan Pak ya. Ini sudah pasti ya. Kemudian ini jumlah satuan waktu penugasan ya, man month, man week, man day, man hour dapat bertambah. Jumlah satuan waktu penugasannya ya bisa bertambah maksimal 50% lebih tinggi dari jumlah satuan waktu penugasan pada pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu 6 bulan, waktunya bisa ditambah Bapak Ibu ya. Waktunya dapat bertambah maksimal ya. 50% lebih tinggi berarti kalau misalkan sebelumnya itu 6 bulan, berulangnya bisa 9 bulan. Kalau dia 3 bulan, bisa bertambahnya 4,5 bulan. Ya, 4,5 bulan ya, nanggung amat ya. Nah, atau misalkan sebelumnya 4 bulan, bisa bertambah menjadi waktunya 6 bulan. Seperti itu ya. Maksimal 50% lebih tinggi dari jumlah satuan waktu penugasan pada pekerjaan sebelumnya. Oke. Kemudian, apalagi yang jelaskan lagi di sini, batasan pekerjaannya. Nah, ini perlu diperhatikan benar nih. Penunjukan langsung permintaan berulang, ya, repeat order, dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama. Ya, jadi kalau tahun anggaran yang sama itu bisa 2 kali. Dan atau berikutnya paling lama 3 tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya. Sebenarnya ini sudah bunyi di Perlem 12 Bapak Ibu. Di Perlem 12 ini bunyi, ini ditegaskan lagi Bapak Ibu. Misalkan seseorang itu dikontrak bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, itu kemudian dia dikontrak lagi dengan pekerjaan yang sama ya, misalkan jasa audit ya tadi atau jasa bikin SOP misalkan ya, dikontrak lagi di bulan Juni sampai bulan Juni sampai bulan September misalkan, bisa lagi. Jadi paling banyak 2 kali, setelah itu enggak bisa lagi. Ya, atau bisa tahun berikutnya ya, dan atau ya paling lama dengan tahun berikutnya tapi paling lama 3 tahun. Ya, dan atau berikutnya. Ya, jadi kalau dan atau berikutnya itu penerjemahannya adalah repeat ordernya itu maksimal 2 kali, yaitu maksimal 2 kali.
Dan yang sama dan atau berikutnya paling lama 3 tahun anggaran jejak pekerjaan sebelumnya. Jadi bisa sampai 3 tahun Bapak Ibu. Dan itu maksimal 2 kali ya. Seperti juga ini ada di Perpres ya. Di order bukan berkali-kali, ini bukan repeat order lagi, kontrak payung namanya ya. Seperti itu. Makanya ada beberapa strategi ya yang berkembang di lapangan Bapak Ibu ya. Daripada repeat order mending saya kontrak payung saja ya. Itu bisa alternatif Bapak Ibu. Kalau kontrak payung malah bisa berkali-kali, namanya juga payung. Yang diikat adalah harga satuan jasanya Bapak Ibu ya. Harga satuan jasanya yang diikat. Itu bisa jadi alternatif daripada repeat order. Ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau Anda mau menggunakan mekanisme repeat order, maka mekanismenya adalah mekanisme penunjukan langsung Bapak Ibu. Sedangkan kalau Anda mekanismenya adalah mekanisme kontrak payung, ya metode pemilihannya nanti di awalnya nggak bisa langsung penunjukan langsung gini ya. Metode awalnya ya metode pemilihan yang seleksi biasa, kemudian berikutnya barulah di kontrak payung itu kalau mau pakai kontrak payung. Oke. Apabila UKBBJ memiliki satpel yang melaksanakan fungsi BBJ di wilayah kerja tertentu, ya, maka ketentuan paling banyak 2 kali tadi dalam setahun yang sama dan atau berikutnya 3 tahun sejak pergantian sebelumnya sebagaimana diberlakukan pada tingkat UKPBJ. Diberlakukan pada tingkat UKBBJ. Ya, seperti itu. Paham nggak maksudnya ini Bapak Ibu? Jadi kalau ini misalkan ya UKBBJ kalau yang punya satpel itu ya Bapak Ibu ya, punya satpel ini kalau berulangnya ini bisa sama 2 kali ya, 2 kali maksimal 2 kali ya, dan atau 3 tahun. Ketentuan yang huruf A tadi ini Bapak Ibu itu pemberlakuannya itu tingkat UKBBJ. Jadi misalkan ya Bapak Ibu ya, satpel A dan satpel B. Satpel A ya sudah sudah dapat kontrak ya, ada berkontrak jasa konsultasi bikin SOP 3 bulan Januari sampai Maret tadi misalkan. Kemudian berkontrak lagi satpel A ini di bulan di bulan Juni sampai September misalkan seperti itu. Itu sudah dia tidak bisa lagi di repeat order oleh satpel B atau satpel C. Karena ini pemberlakuannya tingkat UKBBJ bukan tingkat satpel. Ya. Ini Bapak Ibu ya penafsiran penerjemahan saya Bapak Ibu ya. Semoga ini tidak salah. Kalau misalnya sekarang apa yang saya katakan salah Bapak Ibu, silahkan Anda pakai apa yang disampaikan oleh teman-teman di LKBB. Insya Allah ini tidak salah. Ya, diberlakukan pada tingkat UKBBJ. Ya, bukan pada tingkat satpel. Jadi kalau sudah dipakai satu satpel 2 kali, sudah satpel lain nggak bisa pakai gitu. Kalau sudah dipakai satu satpel baru 1 kali, satpel lain bisa pakai 1 kali lagi. Gitu ya, pemberlakunya tingkat UKBBJ. Itu Bapak Ibu yang mengenai batasan pekerjaan. Kemudian penjelasan berikutnya adalah mengenai kriteria penyedia. Penyedia jasa konsultansi yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan penyedia melalui seleksi atau pekerjaan pertama. Ya, ini kriteria penyedianya. Jadi, kriteria penyedianya adalah penyedia yang sudah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil seleksi sebelumnya. Jadi kalau bukan dari hasil seleksi tidak bisa di repeat order. Ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan Bapak Ibu. Harus dari hasil seleksi, bukan dari hasil pengadaan langsung, curang namanya itu ya. Tapi hasil dari seleksi Bapak Ibu, hasil dari persaingan sebelumnya ya. Seperti itu. Pada pekerjaan pertama. Kemudian kriteria penyedia berikutnya adalah penyedia dimaksud mempunyai minimal kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sikap sebagaimana tertuang di Perlem 4. Kinerjanya baik, Bapak Ibu, yang mengatur mengenai tata cara, aspek indikator dan bobot indikator penilaian kerja. Ya, Anda lihat. Jadi penilaian kinerja baik itu harus seperti itu. Anda bisa cek di aplikasi Sikap ya Bapak Ibu ya, bisa cek di aplikasi Sikap kinerja baik ini Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Kriteria kinerjanya seperti ini. Ya, dan ini tertuang di aplikasi Sikap ya. Dari sisi kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya waktu layanan. Ya, biaya waktu layanan dan ini kinerjanya kinerja baik Bapak Ibu. Dan ini saran saya formulir penilaian kinerja penyedia dari aplikasi Sikap itu tuangkan dalam formulir Bapak Ibu ya, tuangkan dalam formulir kemudian direkap. Ya, direkap per penyedia seperti nama penyedia dia dapat pekerjaan apa aja. Nah, skor kinerja inilah ya Bapak Ibu yang bisa menjadi
bahan monitoring ya, bahan evaluasi seperti itu, dan buat direkap total. Itu ya sekilas penambahan saya terkait dengan evaluasi kinerja penyedia. Dalam hal sikap belum memfasilitasi penilaian kinerja penyedia, penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual dalam aspek penilaian yang tadi ya. Ya, Anda bisa gunakan manual seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ya, Anda bisa gunakan manual seperti ini. Nanti insya Allah ini akan dan ini juga Bapak Ibu tertuang dalam buku terbaru saya, buku kerja pejabat pembuat komitmen tentang penilaian kinerja penyedia. Bapak Ibu izin untuk menunjukkan covernya, insya Allah awal bulan Maret ya. Sebenarnya niatnya itu akhir bulan, tapi ternyata mundur Bapak Ibu awal bulan Maret bukunya. Seperti ini Bapak Ibu, edisi 3. Nah ini dia Bapak Ibu, buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi 3 ya, yang saya rombak 90% isinya dan salah satunya mengulas evaluasi kinerja penyedia ini Bapak Ibu, salah satunya ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian ini bisa Anda tambahkan lagi secara manual ya. Nanti akan saya buat yang khusus untuk ini ya, khusus untuk penilaian sikap yang secara manual ini Bapak Ibu ya, kualitas, kemajuan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, kualifikasi jumlah waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak, ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak. Adapun justifikasi indikator dan bobot penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan PPK ya, melakukan hak prerogatif PPK Bapak Ibu. Dalam penilaian kinerja PPK dapat dibantu oleh JAFUM, tenaga ahli dan atau pihak lain yang kompeten. Ya ini ya, ini menjadi dasar hukumnya. PPK jangan nilai sendirian kalau memang nggak mau menilai sendirian. Oke, untuk repeat order yang kedua itu gimana Pak prosedurnya? Pada repeat order yang kedua, dalam hal penyedia telah menyelesaikan pekerjaan repeat order yang pertama, ya Bapak Ibu, ketentuan dan penilaian kinerja penyedia berdasarkan hasil pekerjaan permintaan berulang pertama kali, ya. Atau dalam hal penyedia belum menyelesaikan pekerjaan repeat order yang pertama, ketentuan dan penilaian kinerja penyedia dilakukan dengan mengacu pada hasil pemilihan penyedia pekerjaan pertama. Ya, mungkin bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Dan semoga Bapak Ibu juga sudah bisa memahami arti dari repeat order 2 kali ya, repeat order 2 kali. Jadi yang seperti saya contohkan itu Bapak Ibu, itu baru repeat order 1 kali. Jadi misalkan tadi saya contohkan bikin SOP, ya, kemudian antara Januari sampai Maret, kemudian di repeat lagi Juni sampai September. Nah, bisa di repeat 1 kali lagi, misalkan bulan Oktober sampai Desember, misalkan seperti itu. Ya, pengulangannya 2 kali maksimum. Itu semoga bisa dipahami ya maksudnya. Dan ini ketentuannya seperti ini. Repeat order yang kedua itu adalah dalam hal penyedia sudah selesai pekerjaan repeat order yang pertama. Ketentuan dan penilaian kinerja berdasarkan hasil pekerjaan repeat order yang pertama. Atau dalam hal penyedia itu belum menyelesaikan repeat order yang pertama, ketentuan dan penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada hasil seleksi yang pertama. Itu ya. Nah, caranya gimana Pak prosedurnya? Ini prosedurnya begini ya, Bapak Ibu ya, tata caranya. PPK menyatakan bahwa paket pengadaan jasa konsultansi akan dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan berulang repeat order. Ya, PPK menyatakan bahwa paket jasa konsultansi akan dilaksanakan melalui. Jadi inisiatornya adalah PPK. Contoh surat ada di lampiran. Ini sudah kita buatkan Bapak Ibu contoh surat. Nah, ini dia. Sudah, nanti insya Allah silahkan di-download di link Google Drive ya, di bawah pada deskripsi video ya. Ini contoh suratnya, pernyataan penunjukan langsung permintaan ya, penunjukan langsung. Jadi ini ya, pernyataan penunjukan langsung repeat order sebagai tercantum pada lampiran. Nah, pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan melalui aplikasi dan sistem pendukungnya ya. Penunjukan langsung. Nah, Pokja pemilihan selanjutnya melaksanakan repeat order dengan tahapan. Nah, tahapannya adalah penyampaian undangan penawaran langsung ya, nggak pakai kualifikasi ya. Penyampaian dokumen penawaran, pembukaan, evaluasi, klarifikasi denego, dan penetapan pengumuman. Jadi langsung ke tahap penunjukan langsungnya, tidak menggunakan prakualifikasi ya. Tidak pakai kualifikasinya lagi, langsung ke tahap
penyampaian undangan dan seterusnya seperti biasanya penunjukan langsung biasa. Gitu ya. Cuma yang ini harus diawali dengan pernyataan ini. Permintaan PPK kepada ini ya, permintaan PPK kepada kepala UKWBJ ya untuk ini ya, metode penunjukan langsung. Ya, praktis Bapak Ibu ya. Praktis. Jadi ini tata caranya. Oke. Nah, pada saat surat edaran ini diterbitkan, bila belum terdapat fitur non-tender penunjukan langsung repeat order dalam aplikasi SPSE, maka penunjukan langsung dilakukan melalui aplikasi 4.4 dan 4.5 menggunakan fitur non-tender penunjukan langsung tindak lanjut prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1. Atau menggunakan SPSE 4.3 menggunakan fitur non-tender penunjukan langsung. Jadi kalau Anda menggunakan 4.4.5 itu ada fitur ini, perhatikan Bapak Ibu. Fiturnya nanti milihnya fitur yang ini ya. Fiturnya non-tender penunjukan langsung, tindak lanjut prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 1. Ini pakai yang fitur yang ini nanti yang diklik ya. Sekali lagi fiturnya adalah fitur non-tender penunjukan langsung, tindak lanjut prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 1. Fitur yang ini digunakan kalau 44 dan 45. Kalau 43 fitur non-tender, seharusnya saya sudah nggak ada lagi pakai 43 ya seharusnya sekarang ya, Bapak Ibu ya. Jangan paling enggak 44 lah mestinya. Malah sekarang ini kan 45 ini seharusnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung repeat order itu pakai MDP lampiran 4 dan lampiran 5 sesuai di Perem 12 yang pakai penunjukan langsung. Jadi pakai yang ini ya. Dan Anda bisa download di YouTube saya yang berjudul Dokpil Favorit, Bapak Ibu nih. Dokpil Favorit. Jadi kalau yang penunjukan langsung pakai yang ini, langsung tapi langsung nggak pakai kualifikasi ya, langsung ke ini nih. Oh, sorry. Oh, favorit nggak ada di sini. Oke, ke sini kalau gitu ya. Saya nggak bikin yang favorit ternyata. Yang lampiran 4 pakai yang penunjukan langsung, Bapak Ibu. Lampiran 4. Nah, ini dia ya penunjukan langsung itu ada di sini. Yang langsung ini 49B ya, 49B yang ini yang dipakai Bapak Ibu. Kalau yang barang, kalau jasa lainnya ini jasa lainnya 410B. Nah, ini yang kita bicarakan di surat edaran ini kan, sorry ya saya ralat ya. Ini penunjukan langsung barang, ini penunjukan langsung jasa lainnya. Oke. Ini kan kita sedang bicara seleksi ya, penunjukan langsung. Oke, berarti pakai yang ini Bapak Ibu. Penunjukan langsung jasa konsultansi langsung ke tahap ini 411B. Ini nanti saya rawat ya. Kita kan sedang berbicara surat edaran LKPP 3 2022 ya. Jadi pakai 411B. MDP penunjukan langsung, jasa konsultansi badan usaha, dokumen penunjukan langsung. Nah, ini ya. Bapak Ibu ya. 411B. Ini ya penunjukan langsung. Nih. 411B. Ini kalau badan usaha. Kalau perorangan, Pak. Kalau perorangan, Anda pakai ini dia. 412B. Penunjukan langsung, jasa konsultansi, perorangan, dokumen penunjukan langsung. Jadi pakai, sekali lagi, saya ulang ya, pakai 411B dan untuk jasa konsultansi non-konstruksi badan usaha dan 412B untuk jasa konsultansi non-konstruksi perorangan. Kalau konstruksi bagaimana Pak pakainya? Kita lihat konstruksi. Bapak Ibu. Ini konstruksi. Pakai MDP yang jasa konsultan. Hanya satu saja. 5.30. Pakai yang ini ya. 5.30. Bapak Ibu. Sekali lagi. Untuk jasa konsultansi non-konstruksi repeat ordernya menggunakan MDP yang 5.30. Yang ini ya. Sekali lagi 5.30 kode MDP-nya. Saran saya kalau Anda bikin dokumen Bapak Ibu, ini jangan dihapus. Ya, jangan dihapus kodenya. Biar nanti kalau mau pakai lagi itu ingat Bapak Ibu kode-kode ini. Ya, 5.30 MDP penunjukan langsung jasa konsultan konstruksi dokumen penunjukan langsung. Nggak pakai kualifikasi ya, nggak pakai kualifikasi. Mekanismenya di surat edaran ini langsung Bapak Ibu. Oke,
Semoga ini bisa membantu ya, penjelasan-penjelasan ini, ulasan-ulasan ini bisa membantu lebih memperjelas lagi ya, mana-mana yang dipakai Bapak Ibu. Apalagi di sini kan memang tidak ditunjukkan kode MDP yang mana ini. Barangkali Anda bertanya lagi, ini kita jelaskan lagi ya. Nih, kemudian ada lampirannya yaitu surat tadi ya Bapak Ibu ya, sudah nanti kita akan sampaikan ya. Sudah kita buatkan di sini Bapak Ibu, file Word-nya yang Anda tinggal pakai. Ingat kesimpulannya Bapak Ibu dari surat edaran ini, yang pertama adalah surat edaran ini adalah untuk semua ya, kementerian lembaga pemerintah daerah pakai ini semua ya. Kemudian bisa digunakan untuk konstruksi maupun non konstruksi ya. Kemudian yang bisa diulang itu kalau uraian pekerjaan, keluarannya, metodologinya sama dan atau tenaga ahlinya. Tenaga ahli bisa berbeda, tapi yang tetap adalah ketua timnya harus tetap. Gitu. Kalau khusus yang konstruksi, jasa khusus konstruksi itu kalau yang sederhana, desain bisa untuk desain berulang yang sederhana. Yang sederhana. Kriteria sederhana ada di PP ya Bapak Ibu ya. Di PP bangunan gedung itu PP 16 2021 ada kriteria sederhana ya di situ ya. Bapak Ibu. Atau di Permen PUPR 10 2021 itu juga ada kriteria risiko, tapi ya risiko sederhana. Nanti Anda bisa kita lihat sama-sama nanti ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya pun juga belajar. Bapak Ibu, kita terus saling melengkapi. Semoga diseminasi ini, penjelasan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, Bapak Ibu, mengenai dengan penunjukan langsung. Dan ini ingat juga Bapak Ibu ya, repeat ordernya 2 kali paling banyak. Jadi dikontrak sekali ya, dikontrak sekali, kemudian bisa dikontrak lagi pertama, repeat order pertama, dan bisa dikontrak lagi repeat order yang kedua. Maksimal 2 kali. Dan itu adalah tingkat UKWBJ. Jadi kalau sudah dikontrak sekali, kemudian dikontrak lagi 2 kali, maka dia hanya punya jatah 1 kali digunakan oleh satpel yang lain. Ya, seperti itu. Jadi pengulangannya maksimal 2 kali saja. Oke, itu hal penting, highlight dari surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022. Bapak Ibu, apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di sini. Apabila ada yang salah, silakan mengikuti apa yang dikatakan sama teman-teman di LKPP. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.